Cek, cek. Apakah suaraku jelas, Kak Kia? Sangat jelas, Kak Devo. Oke. Shalom, Kuler. Shalom semua. Halo. Shalom, Kak. Shalom. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Dijaga Shalom, spiritnya. Jadi kami mau ngucapin selamat datang buat teman-teman semua. Hello. 2020. Oke. Jadi teman-teman, ini pasti kalian udah pada nggak sabar bukan? Acara yang paling kalian tunggu-tunggu dari bulan-bulan yang kemarin. Dan sekarang udah di hari H nih. Kalian masih excited nggak? Mana nih suaranya? Masih Kak, masih. Masih dong, Kak. Masih, Kak. Masih, Kak Debo. Mantap, puji Tuhan kalau kayak gitu. Tetap dijaga ya semangatnya teman-teman. Sampai di akhir ibadah nanti. Bahkan sampai di hari ketiga, oke? Wah, bener banget tuh kata Kak Debo. Kak, tahu nggak sih kalau kita tuh punya pepatah yang bilang kayak gini, tak kenal maka tak sayang. Kayaknya masih banyak nih, Kak, yang belum kenal sama kita. Kenalan dulu yuk, Kak, biar nggak bingung nih, siapa sih yang ngomong di depan ini? Ih, sering kali ya kita kelihatan di depan layar kalian. Oke, kenalin ya. Aku Heskia dari Major Communications B2019 dan partner aku paling cantik siapakah namanya? Aku Deborah dari Environmental Engineering Batch 2018. And we will be yours Master of Ceremony. Wow, jadi udah kenal sama kita ya. Jangan bosan-bosan ya kalau kita sering kelihatan di depan layar kalian semuanya. Nah, teman-teman, tahun ini ada tagline yang keren banget loh. Kalian penasaran nggak sih? Nah, jadi kita bakal peragain sama-sama ya teman-teman. Nanti aku dan Kak Debo bakal kasih contoh. Selanjutnya kalian bisa tiruin kita ya. Kak Debo boleh bantu respon aku ya, Kak? Oke. Cool Retreat 2020. Break the chains through Jesus. Oke, sekali lagi ya. Kita bisa tiruin sama-sama ya teman-teman. Yuk semuanya, komiti boleh ikutin ya komiti. Siap. Yuk, open kamera ya teman-teman. Oke. Ayo. Yuk nyalain kameranya yuk, biar kelihatan nih. Gerak dulu yuk, masih awal-awal loh teman-teman. Oke, Cool Retreat 2020. Break the chains through Jesus. Wah, kayaknya udah mulai semangat nih. Selanjutnya bakal ada apa ya, Kak? Peringatan apa aja sih yang ada di hari ini selama retret, Kak? Wah, semangatnya teman-teman keren banget. Jadi, nanti kita di Day One ini, kita bakal ada sesi pertama nih, yaitu Race to New Life. Jadi, teman-teman pasti penasaran banget nih, apa sih yang ada di Race to New Life ini? Apa sih yang dimaksud dengan Race to New Life ini? Jadi, tetap stay tune, tetap ditunggu aja sampai di sesinya. So, guys, kita juga ada peraturan nih sepanjang ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di sini aku akan baca setengah dari peraturan dan akan dilanjutkan oleh Kak Kia. Jadi, untuk peraturan kita, yang pertama, seluruh peserta wajib mematuhi tata tertib. Yang kedua, peserta diwajibkan menghadiri sesi tepat waktu. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara. Jika berhalangan, harap menghubungi Kakak Fasil beserta alasannya. Kemudian yang keempat, peserta diharapkan aktif selama acara berlangsung. Dan yang kelima, peserta menggunakan username, nama grup Fasil, terus nama lengkap kalian. Dan kalian bisa cek nih, sekarang kalian udah benar nggak username-nya. Oke, yang selanjutnya, seluruh peserta diharapkan menyalakan kamera atau istilah lainnya itu on cam. Kemudian, seluruh peserta wajib untuk mematikan mikrofon atau mute. Peserta mengikuti paduan dress code. Peserta tidak diperbolehkan makan selama sesi berlangsung. Peserta dilarang melakukan hal yang tidak berkenan seperti merokok, minum alkohol, dan tetap menjaga dan cara bertutur kata selama mengikuti acara berlangsung ya teman-teman. Yang terakhir, setiap peserta harus peduli satu sama lain.
Jadi itu teman-teman, peraturan yang harus kalian patuhi dari awal sampai selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau kenalan nih teman-teman sama figur terpenting kita di Cool Retreat tahun ini. Yang pasti dia itu ganteng, takut akan Tuhan. Pokoknya keren banget deh, dia itu sosok yang sangat encourage kita semua. Makanya kenapa Retreat tahun ini bisa berjalan. Biar gak lama-lama, langsung kita kenalan yuk sama project manager kita yang satu ini, Kak Cakra Zebua. Silakan Kakak. Shalom semuanya. Shalom, Kak. Shalom. Shalom, Kak. Shalom, Oke, Kak. terima kasih Shalom. semuanya teman-teman Shalom, yang udah Kak. merespon. Ya, shalom. Shalom, Kak. Oke, teman-teman. Shalom semuanya sekali lagi. Gak perlu dijawab lagi. Aku mau menjawab kembali salam dari kalian. Sebelumnya, aku mau ngucapin puji nama Tuhan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana semua Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kakak dan kepada seluruh panitia, kepada Cool President University untuk mengadakan acara Cool Retreat 2020 yang memang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada malam hari ini, kakak sungguh bersyukur banget sama Tuhan. Mungkin kalau bukan karena Tuhan, kita nggak akan bisa ngadain acara ini. Selain itu juga aku mau ngucapin terima kasih terkhusus buat Komite Cool, terkhusus buat Chairperson Cool, ada Kak Rifan, VCP-nya, ada Kak Rosa dan Kak Vero, dan seluruh teman-teman pengurus Cool, dan terlebih lagi kepada seluruh panitia Cool Retreat 2020. Tepuk tangan dulu dong buat mereka semua. Ini ya teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat setiap kita yang sudah meluangkan waktu, tenaga, buat acara ini. Sungguh teman-teman, kalau misalnya bukan karena kerinduan dari setiap kita untuk melayani, mungkin acara ini tidak akan dapat kita laksanakan. Dan kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya acara ini itu nyaris nyaris untuk tidak diadakan karena kita tahu situasi pandemi sekarang. Kita tahu juga banyak persiapan-persiapan yang sangat berbeda. Jadi di awal kita panitia dibentuk sudah sedikit terlambat daripada yang tahun sebelumnya. Terus kita sudah mempersiapkan pada awalnya itu konsep retreat untuk secara offline atau secara nyata gitu loh. Kita udah rencanain bakal ngadain di Bogor. Kita jujur kakak sudah sempat hubungin kontak penginapan dan lain sebagainya, udah mau deal dana sebagainya. Komite udah terpilih semuanya, tapi Tuhan berkata lain. Pada akhirnya keputusan kita mengadakan retreat secara online, dan ini bukan perkara mudah buat kakak, jujur sebagai ketua panitia. Tapi kakak bersyukur semua karena Tuhan dan seluruh tim yang mendukung, sehingga acara ini dapat berjalan pada malam hari ini. Dan kakak mewakili seluruh panitia menyambut kalian semua, batch 2020, kakak fasilitator, kakak alumni, yang turut hadir di tempat ini. Semoga setiap kita dapat melaksanakan ibadah retreat 2020 ini dengan sungguh hati. Ingat teman-teman, aku berharap setiap kita jangan fokus kepada acaranya saja, tetapi fokus kepada Tuhan. Aku rindu banget setiap kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi melalui retreat 2020 ini. Jadi aku berharap banget setiap kita dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk sungguh-sungguh mendengarkan topik firman yang akan diberikan dan mengikuti acara ini dari awal sampai habis. Karena aku yakin dan percaya apabila setiap kita yakin dan melakukan segala sesuatunya dengan antusias, dengan tujuan yang tepat, pasti Tuhan akan melakukan segala sesuatunya juga buat kita. Jadi sekian mungkin yang bisa kakak sampaikan. Selamat menikmati Cool Retreat 2020. Enjoy this moment. Dan jangan lupa juga untuk tetap saling sharing dan bertumbuh bersama di grup fasilitator yang sudah dibagikan kepada setiap kita. Dan aku juga berharap banget mengajak teman-teman sekalian, jangan berhenti hanya sampai di event Cool Retreat 2020. Tapi aku rindu teman-teman semuanya bisa join di ibadah kita, Cool, setiap hari Jumat. Dan kita bisa sama-sama menjadikan Cool sebagai komunitas yang positif, di mana tempat kita sama-sama bertumbuh, menemani kita semasa kita berkuliah di Presiden University.
Terima kasih teman-teman. Aku berdoa kepada setiap kita, semoga setiap kita dapat menjadi pribadi yang membawa terobosan bagi generasi ini. Terima kasih. Shalom. Oke, shalom. Wah, thank you Kak Cakra. Yuk teman-teman, kita say thank you dulu sama Kak Cakra yuk. Ini, jadi kita tuh ada apa ya, gerakan yang spesial lah kalau kita selalu bilang say thank you. Jadi, ini, tangan kalian tuh kayak gini nih, kasih bentuk heart. Ya, ya. Terus kita harus, waktu aku bilang 1, 2, 3, kita semua bilang, thank you Kak Cakra, God bless you. Oke, 1, 2, 3. Thank you Kak Cakra, God bless you. Oke, baik. Welcome. Sip. Jadi seperti kata Kak Cakra, kita harus antusias ya teman-teman dari awal sampai akhir. Oke? So, sebelum kita memulai ibadah kita akan memulainya dengan doa. Mari kita satukan hati kita, satukan pikiran kita arahkan semuanya kepada Tuhan. Dan prayer akan dipimpin oleh prayer kita, yaitu Matthew Tarigan. Kak Matthew Tarigan, dipersilakan. Terima kasih Kak Debo. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita siapkan hati kita dalam doa. Bapa kami di dalam surga Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Untuk semua berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, yang kami rasakan, baik yang tidak kami rasakan Tuhan. Tuhan kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita mengadakan Cool Retreat 2020 meskipun secara daring Tuhan. Even though the situations around us changes God, you are the same. Tuhan masih sama Tuhan. Tuhan masih ingin kita bersatu Tuhan. Tuhan masih ingin kita beribadah. Tuhan kami juga bersyukur atas semua pengurus acara dan pembicaranya Tuhan untuk mereka Tuhan. Terima kasih mereka sudah meluangkan waktu dan energi mereka Tuhan. Tuhan juga terima kasih untuk semua peserta, semua jiwa-jiwa yang ada di sini Tuhan. Tuhan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang setia dan sempurna selama pandemi ini, di mana kita masih dapat bertahan tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan kami juga bersyukur sebab gereja Tuhan masih alive and active Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami berdoa agar rencana Tuhan saja yang terrealisasikan di hari pertama ini Tuhan. Tuhan meskipun kami sudah banyak preparation-nya Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Tuhan berkati setiap pengurus dan pembicara Tuhan, berkati semua peserta, berkati jaringan internet Tuhan, berkati agar Tuhan menyertai yang membawa firman di sesi 1, Kak Bias Widodo. Tuhan berkati agar semua kita, pengurus, peserta, bahkan pembicara, dapat Tuhan transformasikan saat berjalannya hari pertama Cool Retreat, bahkan setelahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Inilah seruan doa kami Tuhan yang tidak sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman.
Duwi hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang jam Tuhan di dalam kekudusanmu, bawa ku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di dekatmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu,
bersyukur menyembahmu Lui dengan kasih-Mu tiap-tiap di kami mau dia di hadirat-Mu, tiada yang lain. Kami mau berdiam di dalam-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu yang besar, hadirat-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. May your struggles keep you near the cross. May your troubles show that you need God. And may your battles lead the way they should. And may your bad days prove that God is good. May your whole life prove that God is good. So may your struggles keep you near the cross. And may your troubles show that you need God. And may your battles lead the way they should. And may your bad days prove that God is good. So may your whole life prove that God is good. May your struggles keep you near the cross. May your troubles show that you need God. And may your battles lead the way they should. May your bad days prove that God is good. So let your whole life prove that God is good. May your struggles keep you near the cross. May your troubles show that you need God. May your battles lead the way they should. May your bad days prove that God is good. So let your whole life prove that God is good. And may your bad days prove that God is good. So let your whole life prove that God is good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kepada Kak Bias, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Sebelum kita mulai, sebelum saya membagikan firman, mari kita sama-sama pejamkan mata, kita sama-sama akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, kasih setia dan anugerah-Mu. Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada, Tuhan, sekalipun kami tidak bertemu di dalam satu gedung, sekalipun kami tidak ada bersama-sama berkumpul dalam satu tempat, sekalipun kami melakukannya secara online, tapi kami percaya, Tuhan, kalau rencana Tuhan, kalau memang kuasa Tuhan tidak terbatas dengan apapun, Tuhan. Kami percaya sekalipun jarak memisahkan kami, sekalipun kami tidak di dalam satu tempat yang sama, kami percaya hadirat Tuhan tetap tidak terbatas untuk bisa kami rasakan. Kami buka hati kami, Tuhan, kami rindu untuk mendengar setiap firman-Mu, bantu kami untuk mengerti, bantu kami untuk paham setiap perkataan yang dibagikan, firman yang dibagikan, biarlah jika itu menampar kami, jika itu
perlu untuk mengajar kami siap untuk diajar Tuhan. Karena kami rindu untuk bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serupa dengan Kristus. Kami mau hidup kami Tuhan, bukan hanya untuk kami yang rasakan, tapi juga orang lain merasakan. Kami mau menjadi dampak untuk sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu ini dan menyampaikannya Tuhan. Roh Kudus, bantu hamba. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Well, shalom semuanya. Shalom. Shalom, Kak. Wow, awesome. Shalom, Kak. Boleh di stop untuk audionya biar aku bisa dengar suara mereka. Thank you so much. Anyway, sorry banget kalau kualitas video atau audioku kurang bagus. Karena ini di kamar dan memaksimalkan Zoom yang ada. So, perkenalkan saya Bias Widodo, one of leaders di JNE. Dan sekarang saya bekerja di CBN Indonesia, yang which is itu adalah pelayanan juga. Kita bergerak di bidang media. Anyway, aku pakai mode view-nya adalah galeri. So, guys, you can give some reaction, maybe tepuk tangan, love, apapun itu supaya kita tahu. Saya tahu kalian mendengarkan. So, siapa yang excited untuk mendengarkan firman di malam hari ini? Come on, kasih reaction-nya. Saya bisa lihat reaction ini akan membantu saya untuk semangat dalam membagikan firman Tuhan. Wow, nice. Saya scroll sampai slide ketiga dan semuanya ngasih reaction. So, are you ready guys buat mendengarkan firman malam hari ini? Oke. Ready, Kak. So, Ready, Kak. ready banget ya? Ready banget nih? Come on, PU. Ready, Kalian masih ready. muda, ya? Ready. Gitu dong. Awesome. Saya itu semangat banget kalau misalnya ngomong di depan anak-anak muda. Kenapa? Karena kalian adalah now generation. Kalian yang akan menjadi penerus dari bangsa ini. Kalian yang akan menjadi penerus. Kalian yang akan menjadi pemimpin untuk generasi ini, untuk bangsa ini. So, that's why makanya saya sangat excited sekali. Kenapa? Ketika firman dibagikan, saya yakin dan percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. So, temanya adalah break the chain. Ya, betul ya. Tema dari retreat ini adalah breakthrough, break the chain ya. So, pertanyaan saya adalah, pernah nggak kamu berpikir hidup dengan rantai? Sebelum saya mulai, saya pengen kalian berpikir, pernahkah kamu hidup dengan rantai? Kamu tahu, jika di luar negeri, ini di film-film, tapi kayaknya realnya juga ada. Jadi kalau kamu sedang seorang tahanan, dan kamu tidak perlu sampai ke penjara, tapi kamu tahanan di rumah, kamu diberikan satu gelang di kaki kamu, di mana jarak gelang tersebut hanya bisa dibatasin. Jadi kalau misalnya kamu 30 meter udah lebih dari area rumah kamu, gelang itu akan bunyi, dan kemudian polisi akan datang ke rumah kamu. So, kalian pernah lihat itu di film-film nggak sih? Nah, kalau kamu hidup dengan seperti itu, bayangkan jika kamu hidup seperti itu. Bayangkan jika kamu hidup, ada rantai yang membelenggu hidup kamu. Saya yakin dan percaya kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya yakin dan percaya hidup kamu nggak akan pernah bisa maksimal. Kenapa? Karena kamu terbatas. Rantai itu selalu membelenggu kamu. Rantai itu selalu, yes, right, nggak bebas. Rantai itu akan membatasi hidup kamu. Coba bayangkan, jika itu terjadi dalam kehidupan kamu mau bermimpi, kamu mau punya planning, kamu mau apapun, kamu nggak akan pernah bisa. Why? Karena ada rantai. Karena ada rantai yang membelenggu kamu. So, pertanyaannya adalah, tanpa rantai aja, sekarang kita lagi di rumah aja, itu terbatas, right? Wah, gila, gue nggak bisa ke mall lagi nih. Wah, gue nggak bisa nonton. Padahal banyak banget film-film bagus yang harusnya keluar di tahun ini. Tapi karena pandemik ini, hidup nggak jadi nggak bebas. Jadi terbatas. Coba bayangkan jika hidup kamu ada rantai yang membelenggu, dan rantai itu adalah dosa. Coba bayangkan bagaimana hidup kamu jika ada dosa dalam kehidupan kamu yang belum kamu selesaikan.
Kamu akan maksimal atau tidak? Kamu akan bisa hidup sesuai dengan purpose-nya Tuhan atau tidak? Apa yang akan kamu lakukan akan membuat kamu tidak akan bisa mencapai tujuannya. Kenapa? Karena rantai itu selalu membelenggu kamu. Itulah hidup kita, hidup kamu dan saya ketika dosa tidak pernah kita selesaikan. Ketika dosa tidak pernah kita lepaskan dalam kehidupan kita, maka dosa itu akan menjadi rantai dalam kehidupan kita. Dosa itu akan menjadi hidup kita nggak jadi maksimal. Makanya temanya bagus banget, breakthrough, break the chain. Ya kalau kamu mau hidup kamu maksimal, ya rantai itu harus kamu lepasin dulu. Rantai itu harus kamu lepasin dulu. Tadi pagi ceritanya beberapa minggu ini saya punya sepatu baru. Sepatu baru saya beli itu warna putih. Siapa yang di sini suka sepatu warna putih? Atau kalian punya deh sepatu warna putih? You know what? Punya sepatu warna putih tuh, aduh, capek. Kenapa capek? Karena kamu akan pelan-pelan. Jangan sampai debu-debu ini nempel di sepatu saya. Kalau ada debu nempel, mana tisu basah? Sini, saya lap, bersihin. Kenapa? Karena estetik daripada sepatu warna putih tersebut, ketika ada debu, ketika ada kotoran, tanah nempel, tuh rasanya, gitu. Nah, kemudian ceritanya tadi pagi, saya lewat nih, saya berangkat ke kantor. Tadi pagi saya berangkat ke kantor, saya lewat jalanan, saya kejebak. Lewat jalanan yang ada tanahnya, dan itu becek. Dan kalau saya nggak turunin kaki saya bisa jatuh. Jadi mau nggak mau, saya pakai sepatu putih itu, dan saya relakan untuk injek tanah, supaya saya nggak jatuh. Dan kamu tahu, sepatu putih itu ketempel sama yang namanya tanah merah, tuh keselnya kayak apa tahu? Ada yang pernah ngalamin nggak sih sepatu putih diinjek temennya? Sepatu putih kena kotoran tuh kayak, sepanjang perjalanan saya, kenapa gue lewat sini? Kenapa gue lewat sini? Kenapa gue lewat sini? Kayak nyesel gitu, kayak, why? Kenapa pagi-pagi cobaan ini begitu berat? Sepatu putihku yang baru ku beli kena tanah liat. Itu kayak kesel banget. Kenapa? Karena kalau ada tanah liat tuh, kayak sepatu putih itu jadi kayak kurang indah, kurang cantik. Sama kayak hidup kita, guys. Hidup kita tuh ibarat kata sepatu putih itu. Tuhan tuh ngedesain kita tuh seperti sepatu putih. Indah, bagus, ya kan? Kalau dipamerin di sosmed tuh sepatu putih itu kayak keren aja gitu. Even kitanya kurang, tapi kalau sepatunya bagus tuh keren kan? Nggak ada yang kurang lah, kita pasti semua keren dong. Yang setuju katakan amin. Amin. Okay. Amin. Amin. Yes. Nah, coba bayangkan jika hidup kita Tuhan rancang, Tuhan desain seperti sepatu putih yang sangat eksklusif, bagus. Coba bayangkan, relakah kamu? Tuhan merancangnya dengan sangat indah, dengan sangat bagus, kemudian dosa menodainya. Relakah kamu, kehidupan kamu yang Tuhan rancang sangat indah, hanya karena dosa, bikin keindahan itu tidak terlihat dalam kehidupanmu. So, kalau kamu pengen rantai itu terputus, kalau kamu pengen, saya dikasih judul ada Race to the New Life. Jadi, bangkit untuk hidup yang baru gitu ya. Jadi, kalau kamu pengen punya kehidupan yang baru, ya kamu harus lepasin dosa dulu. Kamu harus lepasin rantai yang membelenggu kamu selama ini. Apapun itu, kamu harus lepasin dulu. Sebelum kamu bisa melepaskan itu, kamu nggak akan bisa punya yang namanya hidup yang baru. Mari kita buka di Roma 6. Anyway, saya share screen, semuanya udah kelihatan. Roma 6, kita buka Roma 6 ayat 3 sampai 4. Semuanya udah ketemu? Kalau udah ketemu, kasih reaction-nya. Oh, sorry. Ayat 5 sampai 6. Oke, saya bacakan ya. Atau satu orang ada yang mau membacakan? Supaya lebih interaktif. Saya tidak hanya berbicara sendiri.
Tadi Roma siapa 6 ketua ayat, itunya? Oh iya. Yuk, Roma 6. Hai kamu. Roma 6 Ya, bacaan ayat untuk 5, kita. Roma 6. ayat Ya, 5. 5 ayat 5 sampai 6. Roma 6 ayat 5, beginilah isi firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin firman Tuhan. Yes. Amin buat firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kalian lihat di sini NYA-nya, kematian dengannya adalah kematian Kristus. So, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. So, ketika kita menjadi satu dengan kematiannya Kristus, maka sebenarnya kita menjadi sama dengan kebangkitannya. Tuhan Yesus bangkit ngasih kita apa sih? Apakah Tuhan Yesus bangkit memberikan kita harta, tahta, dan raisa? Apakah Tuhan bangkit memberikan kita harta, tahta, dan raisa? Tentu tidak. Tuhan mati, kemudian bangkit. Untuk apa? Untuk satu, memberikan kita hidup. So, hidup kamu yang baru tidak akan kamu dapatkan jika satu. Jika kamu tidak ikut serta mati bersama dengan kematiannya. Dan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. So, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya apa? Dosa hilang kuasanya. Maksudnya ayatnya gimana sih? Maksudnya gini. Tuhan mati di atas kayu salib bukan karena dia menanggung hukuman yang manusia buat. Oke? Tapi dia menanggung hukuman karena dia mau berkorban buat kita. Dia tanggung semua dosa kita. Semua kesalahan kita dari generasi sampai ke generasi. Dia tanggung semuanya. So, dia tahu hari ini kita akan cool retret ini, dan dia tahu kita akan hidup di dalam dosa, semuanya dia tanggung di atas kayu salib, dan dia mati. That's why makanya kita harus bersatu dengan apa yang sama dengan kematiannya, yaitu adalah dosa. So, ada 2 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah repent. Kalau kamu mau mendapatkan hidup yang baru, kamu harus mati atas dosa kamu. Kamu harus bertobat dari dosa kamu, dan kamu harus berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena di ayat ini dikatakan, kalau kamu menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Manusia kamu yang lama harus kamu salibkan. Dosa kamu yang lama harus kamu tanggalkan, harus kamu hilangkan. Kamu harus bertobat. Bertobat bukan hanya untuk satu kali, kemudian selesai semuanya. Bertobat bukan hanya untuk satu hal, kemudian yang lain halnya tidak. No, bertobat untuk semua dosa dalam kehidupan kita. Bertobat bukan hanya dosa yang besar. Banyak orang bertobat tuh mikirnya gini, gue gak ngebunuh, gue gak free sex, gue gak narkoba, gue gak ngerokok. Hey, listen. Yang namanya dosa tidak selalu bicara tentang free sex. Dosa tidak selalu bicara tentang merokok. Dosa tidak bicara tentang kamu memakai narkoba. Kamu tidak mencuri, itu tidak selalu bicara itu. Tetapi dosa bicara soal bagaimana pemikiranmu. Bagaimana karakter lamamu. Ketika kamu sering mengeluh, kamu tidak taat dengan apa yang Tuhan mau kamu lakukan, itu adalah sebuah dosa. So, ternyata dosa itu, kalau kita definisikan, kalau kita melihat dari artinya, dosa itu hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, maka itu adalah menjadi dosa. Kalau kamu nggak menghormati orang tua kamu, maka kamu dosa. Kalau kamu nggak mau mengampuni, kamu itu dosa. Kalau kamu nggak pernah mengucap syukur,
itu dosa. Karena dosa judulnya sama, nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. So, kalau kamu pengen punya kehidupan yang baru, kamu pengen punya kehidupan yang baru, kamu pengen break the chain through Jesus, yang harus kamu lakukan satu, bertobat dari dosa kamu, tinggalkan manusia lama kamu. Kamu harus berhenti, stop untuk berbuat dosa. Dan kamu harus balik ke Yesus. Kamu harus lihat, kamu harus look up ke Yesus. Kejar dia. Why? Karena Tuhan bilang di sini di Yohanes 10 ayat 10 dia berkata gini. Saya share screen aja ya. Yohanes 10 ayat 10 dia bilang begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. So, kalau kamu nggak mau bertobat, kalau kamu nggak mau meninggalkan dosa kehidupan lama kamu nggak mau lepasin tuh yang namanya dosa dalam kehidupan kamu hanya memberi akses untuk pencuri datang dalam kehidupan kamu. Satu, mencuri masa depan kamu, mencuri damai sejahtera kamu, mencuri potensi kamu, dan dia membunuh yang namanya potensi kamu, membunuh karakter kamu, dan yang terakhir membinasakan. Sampai akhirnya kamu hidup tidak penuh dengan kemaksimalan. Sampai akhirnya kamu hidup hanya menjadi budak dosa. Sehingga kamu hidup, kamu gak pernah ngerasain yang namanya damai sejahtera. Kamu hidup gak pernah yang rasanya kamu merasakan yang namanya berkat Tuhan. Hidup kamu gak pernah yang namanya merasakan, oh kasih Tuhan gak pernah. Kenapa? Karena kamu keep dosa kamu. Kamu keep dosa kamu dalam kehidupan kamu. Kamu gak lepaskan. Dan kemudian yang terjadi binasa. Kehidupan kamu nol. Jangankan kamu pengen jadi impact. Jangankan kamu mau orang merasakan dampak dari kehidupan kamu. Bahkan dirimu sendiri saja tidak merasakan yang namanya hidup. Karena ketika kamu tidak bertobat, kamu tidak mengizinkan untuk Yesus ambil alih kehidupanmu, maka yang kamu sedang izinkan adalah iblis untuk datang ke dalam kehidupanmu, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dosa tidak pernah terlihat di publik. Dosa tidak pernah yang namanya hadir di umum. Contoh, kamu tidak, bahkan sampai hamba Tuhan sekalipun, dia punya dosa. Dan hamba Tuhan tidak mungkin ketika dia berdosa, dia pamer di sosmed. Guys, hari ini aku lagi jadi iblis dulu ya, aku pengen berdosa nih. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada hamba Tuhan yang cukup bodoh untuk ngepost itu di story atau di sosmednya ketika dia berdosa. Nggak ada di dalam kehidupan ini. Ketika kamu mau berdosa, kamu ngajak orang. Coy, bikin dosa yuk. Nggak ada. Dosa selalu dilakukan pribadi. That's why makanya ketika pertobatan, kamu nggak bisa ajak orang-orang. Misalnya, coy, bertobat yuk, gitu nggak bisa. Kamu lakukan secara berbarengan, atau, coy, gue nitip ya, lu ikut call PU kan ya? Iya. Gue ikut ya, ntar nitip gue ikut tobat. Nggak bisa. Bertobat hanya bisa dilakukan pribadi lepas pribadi kamu dengan Yesus. Nggak bisa tuh, namanya bertobat. Kamu nebeng, nggak bisa. Bertobat, kamu lakukan secara massal, umum, gitu. Nebeng orang, nggak bisa. Kamu harus lakukan pribadi, lepas pribadi. Kamu harus mati terhadap dosa kamu setiap hari. Hari demi hari. Waktu demi waktu. Detik demi detik. Kalau kamu bertobat, kamu tinggalin dosa kamu, maka kamu akan mempunyai yang namanya hidup yang baru. Kamu akan merasakan kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kamu. Listen up. Dalam kehidupan kita, kalau kita baca di Yohanes 10
ayat 10-nya, dia bilang bahwa pencuri datang hanya untuk membunuh, bahwa iblis datang itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Kalau hari ini kamu selalu ngalamin yang namanya stagnan. Hari ini kamu ngalamin hidup kamu gelap banget. Nggak pernah ada damai sejahtera Tuhan. Nggak pernah ada sukacitanya Tuhan. Stagnan. Kamu hidup, nggak pernah yang namanya kamu lihat pertumbuhan dalam kehidupan kamu. Maka mungkin hari ini Tuhan panggil kamu untuk, hey, bertobat dari kehidupan lama kamu dan balik, putar balik, datang ke aku, kata Tuhan. Karena aku mau kasih kamu hidup yang baru, hidup yang penuh dengan gilang gemilang, hidup yang penuh dengan berkat Tuhan, hidup yang penuh dengan damai sejahteranya Tuhan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang kamu gak akan pernah rasakan sebelumnya. Cuma satu kamu bisa rasakan ketika kamu hidup mengizinkan Yesus datang dalam kehidupan kamu. Dan hari ini panggilan itu ada buat kalian. Buat kamu dan saya hari ini. Tuhan bilang, ayo balik. Balik, kata Tuhan. Bertobat. Tinggalkan manusia lamamu. Tinggalkan dosa itu, kata Tuhan. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu, nantilah, belum siap. No. Kalau hari ini, kamu masih bisa bernafas. Kalau hari ini, kamu masih bisa ikut call ini, itu artinya Tuhan masih kasih kamu kesempatan. Itu artinya Tuhan masih kasih kamu anugerah untuk apa? Untuk kamu bertobat. Untuk kamu ninggalin manusia lama kamu. Untuk kamu berhenti yang namanya berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa nggak pernah bikin hidup kamu maksimal. Dosa nggak pernah bikin kamu mendekat kepada panggilan. Tapi hidup yang daripada Tuhan membawa kamu kepada panggilan Tuhan. Membuat kamu hidup yang namanya kepenuhan di dalam Tuhan. So, ketika kamu mengalami Yesus dalam kehidupan kamu, percaya sama saya, nggak ada satu hal di dunia ini pun yang bisa menandinginya. Saya ngomong kayak gini karena dulu saya pendosa. Waktu saya muda, saya pendosa. Tapi saya merasakan, ketika saya hidup di dalam Tuhan, wow, it's amazing. It's amazing. Saya mempunyai hidup yang berbeda, sangat-sangat berbeda. Bahkan sampai saya bisa khotbah, itu adalah karena keputusan saya untuk ikut Tuhan dulu. Saya bisa menceritakan seperti ini karena keputusan saya dulu. Coba kalau saya nggak pernah buat keputusan untuk bertobat, saya yakin dan percaya, saya nggak bisa ada di sini. Saya nggak punya masa depan. Saya yakin dan percaya. So, that's why makanya, poin yang pertama yang kamu harus ingat untuk kamu mempunyai hidup yang baru adalah satu. Kamu harus bertobat di setiap harinya dalam kehidupan kamu dan berbalik kepada Tuhan. Poin yang kedua, secara singkat, adalah setelah kamu bertobat. Yang kedua, hidup. Kamu tuh harus hidup. Hah? Hidup? Karena yang pertama kamu bertobat, yang kedua kamu harus hidup. Saya suka dengan sebuah quotes, kalau nggak salah saya ada, jadi saya beli satu kaos dan saya suka banget kata-kata ini. Jadi dia bilang gini, live, don't just exist. Kamu tahu nggak bedanya antara live dan exist? Hidup dengan eksis. Kalau kamu eksis, kamu hanya ikutin. Kamu hanya numpang. Tapi kalau kamu hidup, kamu selalu membuat perubahan. Kamu selalu membuat yang namanya pergerakan. Eksis, itu belum tentu hidup. Kamu hanya sekedar ada. Ada aja, ada. Ada, udah. Biasa ada. Biasa hidup. Gue rasain. Kamu tahu nggak? Saya di sini ada gelas. Ada nggak gelas? Ada. Hidup nggak gelas ini? Enggak. Perbedaan antara hidup dengan ada adalah kalau hidup,
kamu bisa dirasakan dampaknya. Bukan hanya diri kamu, tapi orang lain. Di sekitar kamu pun bisa merasakannya. Karena yang namanya orang hidup, dia nggak pernah yang namanya diem. Stuck, no. Dia akan terus bertumbuh, bergerak. Tapi kalau yang namanya ada, hanya sekedar ada, ya udah. Kamu bergerak, kamu bertumbuh atau tidak, bodo amat. Yang penting kamu cuma ada. Tapi kalau hidup, kamu berdampak. Dan you know what? Matius 28 ayat 19 sampai 20, ayat yang sangat terkenal. Adalah berkata seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan mati, dia nggak minta kita untuk mati buat dia. Pernah nggak kamu dengar ayat Alkitab berkata, karena aku sudah mati bagi kamu, kamu harus mati bagiku. Pernah nggak? Pernah nggak? Bahkan di ayat yang sebelumnya dikatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Setuju kan? Kamu punya hidup. Supaya kamu hidup. Tuhan mati buat kita. Dia di kayu salib. Disalibkan. Tangannya kena paku. Kepalanya dimahkotai duri. Lambungnya ditusuk. Supaya apa? Bukan supaya kamu mati buat dia, bukan. Tapi supaya kamu mempunyai hidup. Supaya kamu hidup bagi dia. So, setelah kamu bertobat, ya kamu harus hidup. Dan itulah pesan Tuhan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika kamu melakukan amanat agung, kamu pergi menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan, maka kamu sedang namanya hidup. Kamu membuat dampak. Kamu membuat rasa dalam kehidupan mereka. Kamu pernah nggak ngerasain yang namanya ketika ada seseorang yang bilang ke kamu seperti ini, bro, thank you banget ya, gara-gara lu. Gara-gara lu. Gue nggak jadi bunuh diri. Bro, thank you banget ya, bro. Gara-gara lu. Gila, kerjaan gue jadi beres nih. Tugas gue jadi selesai nih. Bro, thank you banget ya. Sis, thank you banget ya. Gara-gara lu. Gue jadi bisa nyelesain tugas gue. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, berarti kamu udah hidup. Kenapa? Karena kamu udah bikin rasa dalam kehidupannya dia. Sehingga kamu hidup nggak flat. Kamu nggak cuma ada di dunia ini, tapi kamu hidup di dunia ini. Kebanyakan anak-anak muda, mereka hanya ada. Mereka hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Hidup gue udah susah, bro. Ngapain gue bikin susah lagi? Dengan gue bantu orang, no. Hidup akan jauh lebih kamu rasakan hidup ketika kamu peduli sama orang lain. Ketika kamu bisa membuat dampak atas hidup orang lain, itu baru namanya hidup. Kalau kamu hidup hanya sekedar, udahlah, hidup gue udah susah, udah buat gue dulu, itu namanya kamu masih ada. Kenapa? Karena orang lain gak notice kamu. Gak ngerasain dampak dari kamu. Kalau kamu cuma ada, ya kayak contoh nih ya, contoh. Kompor di rumah ada nggak dalam kehidupan kamu? Ada kan? Tapi kalau kompor itu nggak ada, ngaruh nggak kehidupan kamu banyak? Enggak. Coba kalau mama kamu, papa kamu, cuma sekedar ada dalam kehidupan kamu, apa yang kamu rasain? Kayak kompor itu. Susah kan? Karena mama papa kamu hidup. Dia bikin sesuatu atas hidup kamu. Dia invest sesuatu atas hidup kamu. Dan kamu bisa merasakan kan? So, hari ini, Coolers, ayo jangan cuma ada di dunia ini, tapi kamu harus hidup. Dan tujuan kita ada hidup di dunia ini adalah satu. Menuntaskan amanat agung.
Jangan cuek ketika kamu ngeliat teman kamu perlahan hidupnya hancur. Terus cuek, salah siapa? Salah siapa dia pakai narkoba? Kuliahnya berhenti karena hamil di luar nikah. Salah siapa dia hamil di luar nikah? Terus kamu udah cuek, bukan salah gue, itu salah dia. No. Guys, kalau kamu mau hidup, kamu mau nuntasin amanat agung, kamu harus peduli sama teman kamu kayak gitu. Kamu harus mulai peduli bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tapi hidup untuk orang lain juga. Peduli untuk orang lain juga. Karena dengan ketika kamu mulai menginjil, kamu peduli atas hidup orang lain, itu baru kamu namanya hidup. Bukan hanya ada di dunia ini. Udah cukup generasi muda, mereka menjadi egois, jadi selfish. Tapi sekarang, waktunya kita hidup di dunia ini untuk menjadi dampak. Nah, kamu gak akan bisa hidup, kamu gak akan bisa menjadi dampak kalau kamu masih terbelenggu sama dosa. Gak bisa kalau kamu masih hidup ada rantai dalam kehidupan kamu, gak bisa. So, tinggalin dulu. Bukan tinggalin dulu, tinggalin selamanya rantai tersebut. Kehidupan dosa tersebut. Tinggalkan. Jauh buang. Bertobat. Balik ke Tuhan. Dan hiduplah buat Tuhan. Dengan kamu berdampak. Dengan kamu membuat sesuatu. Membuat rasa. Buat teman kamu. Kamu peduli bukan hanya untuk diri kamu sendiri. Tapi kamu peduli terhadap teman kamu. Kamu mau menginjil buat mereka. Kamu mau beritain kabar baik buat mereka. Baru itu yang namanya kamu punya hidup. Kamu punya hidup yang baru. Hidup yang baru bukan hanya hidup untuk diri kamu sendiri. Tapi kamu hidup untuk orang lain. Hidup yang baru bukan hanya hidup yang mementingkan ego kamu sendiri. Tapi hidup yang baru. Hidup yang mau rela susah-susah, capek-capek, bayar harganya hanya untuk teman kamu bisa dengar Injil. Hanya untuk hidup kamu bisa dengar kabar baik. Hanya untuk keluarga kamu bisa menerima Kristus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku nggak makan, aku ambil puasa. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa jamah hidup temanku. Nggak apa-apa. Aku capek ngurus-ngurusin ini, cool. Supaya apa? Supaya mereka bisa dengar kabar baik. Nggak apa-apa, aku diomelin dosen. Supaya apa? Supaya cool, kereta ini bisa berjalan. Nggak apa-apa, aku ditolak-tolakin orang untuk ngajakin. Tapi demi yang penting mereka bisa kenal Tuhan. Mereka bisa mendengar Injil. Mereka bisa dapetin keselamatan. Itu baru yang namanya hidup. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hidup untuk orang lain. Nggak apa-apa, aku dimaki-maki. Tapi yang penting kamu hidup dalam keselamatan. Yang penting kamu dengar kabar baik. Itu baru namanya hidup. Seperti Paulus. Paulus rela dimasukin penjara. Paulus rela menginjil jalan-jalan ke pulau-pulau. Hanya untuk satu. Supaya mereka semua dengar kabar keselamatan. Dan bukankah seharusnya itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Bukan hanya karir yang kita kejar. Bukan hanya pendidikan yang kita kejar. Bukan hanya attention terhadap diri kita karena sosial media kita bagus. Bukan hanya itu, tapi kita harus mulai membagikan firman Tuhan. Kita harus mulai untuk menginjil. Kita harus mulai peduli sama teman kita yang hidupnya hancur, yang hidupnya rusak. Kita harus mulai menginjil. Kita harus keluar bagikan keselamatan itu. Karena jelas Tuhan bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Supaya kamu bisa menginjil, menjadikan seluruh bangsa muridku, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. So, semoga 2 poin ini bisa bantu kalian untuk punya hidup yang baru. So, hidup yang baru tidak hanya bicara selalu sukses, diberkati, no. Tapi hidup yang baru adalah bicara soal bagaimana kamu bisa berdampak dan memberi rasa untuk hidup orang lain. Amin.
So, hari ini saya akan berdoa untuk kalian. Saya sudah selesai khotbahnya. Semoga itu bisa memberkati kalian. Gak usah ribet ya. Tapi semoga itu bisa memberkati kalian. So, mari pejamkan matanya. Saya minta teman-teman untuk pejamkan mata. Dan izinkan saya untuk berdoa buat kalian semuanya. Sesaat mungkin kalian, kalau kalian tahu lagu ini, kalian bisa nyanyikan di dalam hati kalian. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Karena kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup sendiri, tapi kita butuh Tuhan. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Hari ini apapun dalam kehidupan kamu yang kamu rasakan, saya yakin dan percaya kalau kamu hari ini buka hati kamu, hari ini kalau Tuhan bilang, hey, stop bikin dosa. Tuhan panggil kamu, come on. My son, my daughter. Tanganku terbuka untuk kamu datang ke aku. Hari ini jangan tolak panggilan itu. Jangan cuekin panggilan itu. Tapi hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan. Gak apa-apa bilang, hidup aku udah hancur. Tuhan, hidup aku udah berantakan. Aku gak punya masa depan. Aku udah banyak banget berdosa. It's okay untuk bilang itu sama Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan benci adalah dosanya, tapi bukan pribadinya. Kamu adalah anak yang dikasihi Tuhan. Kamu adalah anak yang dipilih oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, sekalipun kami sedang dalam keadaan kami dibelenggu dosa, kami dalam keadaan tidak layak, tapi Tuhan, hari ini kami mau datang sama Tuhan, kami mau bilang minta ampun sama Tuhan. Kami mau bilang, Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kiranya Tuhan, hari ini kami mau datang. Kami mau tinggalin Indonesia lama kami. Kami mau datang ke Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau minta ampun. Supaya apa? Supaya kami punya hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan bantu kami, Tuhan, saat ini. Kalau kami terlalu egois dengan teman kami. Kalau kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Hari ini kami berdoa, biar belas kasihan Tuhan ada dalam hati kami. Sama seperti Tuhan melihat jiwa-jiwa Tuhan tersentuh. Izinkan kami bisa mengalami itu. Ketika kami melihat jiwa-jiwa, hati kami tersentuh oleh belas kasih Tuhan. Biar kami nggak hidup egois, tapi hidup baru yang Tuhan beri untuk kami, biarlah itu juga bisa kami gunakan untuk kami bisa memberi dampak buat hidup orang lain. Untuk kami bisa memberi rasa untuk hidup orang lain. Supaya kami bisa menjadi berkat. Kami bisa memberitakan Injil. Kami bisa memberitakan keselamatan Tuhan. Baik itu ke keluarga kami, teman kami, maupun orang yang nggak kenal sama kami. Tuhan, bantu kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Hari ini kami buka hati kami Tuhan. Untuk mengundang Tuhan hadir. Tuhan datang. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami buka, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you so much. Wow, gimana nih teman-teman untuk sharing kali ini dari Kobias? Sangat terberkati, bukan? Keren banget kok. Makasih banget kok udah ingetin kita semua ya kok. Nah, aku akan sampaikan beberapa poin nih yang aku dapat teman-teman dari sharing Kobias tadi. Yang pertama, kita itu ibarat sepatu putih yang dimana diciptakan Tuhan itu begitu indah. Tapi kita tuh kadang masih keikotan rantai yang dimana itu adalah dosa kita sendiri. Nah, selain itu, ternyata penting banget ya teman-teman untuk bertobat. Karena supaya kita tuh bisa meninggalkan
dosa lama kita, kemudian kita diperbaharui sama Tuhan. Caranya gimana sih? Terus datang ke Tuhan, terus kejar terus ya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemudian hidup kita haruslah berdampak bagi orang lain. Itu kalau dari aku. Gimana Kak Debo? Dapat apa aja nih Kak? Halo Kak Kia, iya benar banget. Dari aku sendiri pun tuh nggak jauh beda tuh dengan Kak Kia. Tapi ada yang lebih penting nih, kita nggak boleh berkompromi dengan dosa. Terus kita harus makin dekat sama Tuhan. Kemudian kita harus jadi dampak seperti yang dikatain sama Kak Kia tadi. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan mengizinkan kita harus menjadi dampak, teman-teman. Jadilah gambaran cerminan Tuhan Yesus di hidup kita untuk dilihat orang gitu. Kemudian, karena kita tahu nih, hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Amin. So, mari kita say thank you dulu yuk ke Kobias. Kayak tadi, keluarkan jari kalian teman-teman dan kita bilang, thank you Kobias, God bless you. 1, 2, 3. Thank you, Kobias. Bless you. Thank you so much semuanya. Ya, Ko, thank you, Ko. Oke. Kita mau ngapain gini ya? Nah, sekarang itu sesi yang sangat menyenangkan, teman-teman. Kenapa kalian tahu? Karena sekarang saatnya kalian ketemu dengan kakak-kakak Fasil dan teman-teman kalian. Yeay! Nah, jadi kalian harus ngapain aja sih di dalam fasilitator nanti? Nah, kalian bisa sharingin tuh apa aja sih yang udah kalian dapat bersama dengan teman-teman kalian semua. Jadi, tetap semangat ya teman-teman. Have fun semuanya. See you and God bless you. Bentar dulu Kak Kia. Tapi kayak ya, sharing-sharing ke grup Fasil. Jadi kita tanya-tanya dulu deh sama peserta kita biar lebih semangat lagi. Wah, boleh tuh Kak. Biar semangat ya Kak. Kak Kia boleh pilih satu orang. Dia dapat penasaran banget nih dengan hari pertama apa sih yang mereka dapat. Oke, aku bakal pilih ya. Siap-siap kepada Runditya dari Fasil Nuh. Aku mau tanya ini, Dek. Shalom, Runditya. Shalom, Kak. Hai. Runditya, gimana nih untuk sesi yang pertama, Rise to New Life? Kamu dapat apa aja sih? Sama yang kayak udah Kak Heskia sama Kak Debo simpulin tadi, yang intinya yang kayak Kak Debo bilang, kita itu nggak boleh kompromi sama dosa. Jadi kalau kita udah merasa kita udah jauh dari Tuhan, kita rasa kita tahu kita umat berdosa, ya kita harus segera bertobat. Jangan tunggu dulu lah pokoknya. Nggak boleh tunggu intinya. Itu sih yang aku dapat, Kak. Wow, keren banget nih Runditya. Oke, thank you untuk adik kita. Semoga jadi berkat ya, teman-teman. Sangat Kurang. Nanggung cerita. Nah, makanya besok harus hadir lagi ya teman-teman, biar makin seru, makin banyak nih pengalamannya, makin banyak pengetahuan akan firman Tuhan. Sekarang aku mau tanya nih dari Kak Calvin, dapat apa aja nih dari sharing tadi? Kak Calvin. Ya, halo. Halo. Jadi teman-teman tadi, ini sorry ya, background-nya agak. Jadi teman-teman tadi dapat yang paling ngena sih soal live, do not just exist but live gitu. Tadi dari quotes dari Kak ininya ya. Di situ dibilang bahwa ketika kita hidup itu kita harus berdampak, kita harus punya kontribusi, kita harus kita harus caring, kita harus pokoknya harus punya kontribusi lah terhadap bukan hanya kita atau keluarga kita, tapi juga kepada orang lain dan sama kita. Itu sih tadi yang paling
ngena gitu, bahwa kita itu jangan cuman exist, jangan cuman ada, tapi kita harus hidup gitu. Wow, Kak Kelvin, keren banget. Ya, sama banget sih. Aku juga mengalami hal yang sama, Kak. Bener banget ya, ternyata kita diingetin soal hal yang tadi. Hidup itu jangan cuma eksis, tapi juga harus hidup. Nah, setelah itu gimana caranya apa yang udah Tuhan hidupkan melalui hidup kita sendiri itu berdampak juga buat yang lain. Kayak gitu, teman-teman. Nah, gak kerasa banget ya, teman-teman. Ternyata kita udah di penghujung acara nih, tapi penghujung acara di Day One aja. Besok masih ada lagi loh teman-teman. Kalian nggak penasaran ya sama pembicara besok siapa ya kira-kira? Dan kira-kira besok Tuhan mau kasih tahu apa nih ke kita? Ya nggak sih teman-teman? Jadi jangan lupa besok datang ya teman-teman. Tepat waktu dengan pakaian yang sopan pastinya. Tapi sebelumnya, kita mau tahu dulu nih, ada announcement apa Kak Debo untuk besok? Oke, thank you Kak Kia. Halo teman-teman, hula-hula. Jadi aku pengen ngasih, halo. Oke, jadi aku pengen ngasih pengumuman dikit buat teman-teman untuk persiapan kita di Day 2 esok. Jadi untuk itu, kita punya dress code nih, dress code kita casual polite, warnanya terserah. Mau warna-warni satu tubuh pun gitu nggak masalah. Kemudian kita bakal open gate jam 8.45 WIB. Ingat ya, 8.45 WIB, bukan Wita. Kemudian, things to prepare. Yang harus kita siapkan, itu ada Bible book, terus ada notes sama stationery kita. Oke, kalian nggak bisa minjem-minjem nih sama teman-teman kalian di sebelah. Kemudian kita ada apa nih, Kak? Nah, kita juga ada ini nih teman-teman, kayak untuk ingetin lagi nih, bisa hadir 30 menit di sebelum retret ya teman-teman, supaya nggak terlambat. Terus habis itu tetap pantengin terus grup lain, karena di situ nanti bakal banyak banget informasi dari kita semua. Nah, terus lagi nih dari PR mau ingetin kalau nanti bakal di-share G-form untuk evaluasi kita, nanti harap diisi dengan lengkap ya teman-teman. Nah, untuk ngingetin dan sekaligus menyemangati, tagline kita hari ini harus terus diingat nih. Kita coba ya Kak Debo. Ayo boleh. Mau siapa nih? Kaki yang intro. Boleh, aku intro dulu, nanti kakak respon ya. Ayo. Cool Retreat 2020. Break the chains through Jesus. Yuk teman-teman. Mana nih suaranya? Yuk kita open mic semua yuk. Yuk open mic yuk, open kamera juga pastinya. Yuk Kak, yuk ulang yuk. Ulang. Cool Retreat 2020. Keren banget, semangatnya tetap terjaga ternyata, puji Tuhan. Oke, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Jadi untuk teman-teman, thank you banget untuk yang udah join di day pertama, di day 1. Jadi kita bakal tutup ibadah pertama kita dengan doa yang akan dibawa oleh prayer kita, Kak Uli Deborah. Kak Uli, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk boleh melaksanakan kulit ini, ya Tuhan. Pada hari pertama ini, Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, untuk setiap berkat dan anugerah-Mu, Tuhan. Kami sangat bersyukur, ya Tuhan, untuk boleh juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, Tuhan. Walaupun melalui online, Tuhan, kami sangat bersyukur, Bapak. Semuanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Biarlah kiranya, Tuhan, anugerah-Mu, dan biarlah setiap firman yang boleh kami dengar, Tuhan, boleh kami tanamkan dalam hati kami dan berbuah lebat dalam hati kami, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, kami tidak hanya sekadar mendengarnya saja, Tuhan, tapi kami benar-benar mau komitmen dan mau melakukannya, Tuhan, dan mau mengubah diri kami, Tuhan, seturut kehendak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Biarlah, Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu tercurah atas kami, Tuhan, dan biar Engkau yang selalu berbicara dalam kami, Tuhan, meskipun kami telah selesai kulit pada hari ini, Tuhan, isi satu, Tuhan, tapi Engkau tetap bekerja dalam hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk tetap terfokus pada firman-Mu, Tuhan, dan biarlah, Tuhan, Roh Kudus-Mu yang tuntun acara kami besok pagi, ya Bapak. Biar Engkau tetap bicara dalam hati kami, Tuhan, dan biarlah
Engkau yang tetap menuntun setiap para peserta ya Tuhan, dan para komite ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, dan para preacher Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk Kak Bias ya Bapak yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati juga Kak Bias Tuhan, biarlah apapun yang menjadi pergumulannya, kesehatannya Engkau berkati Yesus, Engkau yang tambah-tambahkan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, Tuhan atas Kak Bias Tuhan, terima kasih Yesus, biarlah Kak Bias Bapak yang lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, untuk menjadi penginjil-penginjil-Mu dimanapun Engkau bawa dia Bapak, terima kasih Yesus, kami bersyukur juga untuk pada malam hari Tuhan, kami mau menutup sesi kami Tuhan, biarlah kiranya anugerah-Mu selalu melimpah atas kami Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, berkat juga Tuhan, berikan kami kesehatan, dan juga berikan kami hikmat Tuhan, dan biarkan kami untuk selalu berapi-api dalam mengikuti retreat ini Tuhan, di tahun 2020 ini Tuhan, agar kami untuk tetap memiliki hati yang haus dan rindu akan Kau Yesus, dan belajar bersama-sama mengenal Kau lebih dalam Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, ampun dosa panggilan kami Tuhan, saat kami tidak berkenan, saat mendengar firman-Mu Tuhan, saat kami mengikuti politik tadi Tuhan, kami tidak sopan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah yang mengampuni kami dan menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami Tuhan, kami juga mau melakukan aktivitas kami Tuhan yang lain Bapak, kiranya Engkau tetap Engkau tetap melindungi kami Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami dasarkan doa ini Tuhan, dalam doa Bapa kami Bapa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Thank you, Kak Uli. Ya, sebelum kita berpisah-pisah dari room ini, kita foto-foto lagi yuk. Nih, aku pengen lihat nih foto muka-muka semangat kalian. Atau udah pada ngantuk ya? Yuk, kita foto session dulu. Yang bakal di-lead langsung oleh Kak Karen. Wah, Kak, sepertinya sudah cukup nggak sih tadi foto-foto yang tadi? Oh, udah cukup ya? Iya, kayaknya udah cukup lah ya. Karena ini juga udah malam. Kasihan teman-teman yang ada di waktu Indonesia Timur dan juga waktu Indonesia Tengah. Oke, teman-teman, thank you buat day one-nya. Ya, jadi sampai jumpa di besok. Jangan lupa untuk selalu stay tune di akun line kita dan juga akun Instagram kita. Dan jangan lupa buat saat teduh malam pastinya bersama fasilitator kalian. Oke, see you tomorrow and God bless you all. Bye-bye. See you tomorrow, guys. God bless you. Thank you guys. God bless semuanya. Thank you guys. Guys, God bless you. Thank you semua. God bless you. Thank you semua. God bless you. Thank you semua. God bless you.